Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 181. Setelah jeda, wajah Fang Shui menjadi lebih suram. Dia mengatakan kata demi kata, jika Anda dapat menembus 18 lubang darah kecil, darah akan mengalir keluar perlahan-lahan sampai darah dalam tubuh Anda mengalir keluar. Petik 1. Dia kemudian berkata, dan ini belum berakhir setelah aliran darah dalam tubuh Anda, saya akan menggunakan pisau darah ini untuk cut off sepotong daging dengan sepotong, membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian Ham. Pada titik ini, dengan ham dingin, Fang Shui memotong belati pada lengan hantu raja. Apa yang aneh adalah bahwa belati tidak memotong luka. Sebaliknya, 18 lubang darah kecil muncul di lengan hantu raja, dan darah segera mengalir keluar sedikit demi sedikit. Ham, disertai dengan Leng Ham, Fang Shui terus bergerak. Dia terus meningkatkan dan drop pisaunya. Kemudian ia terus menggambar belati pada hantu lengan raja, tubuh dan bahkan wajah. Setiap belati meninggalkan 18 lubang darah kecil. Untuk sementara waktu, seluruh tubuh hantu raja itu penuh dengan lubang darah kecil, dan ada darah yang terus-menerus mengalir keluar. Adegan seperti itu, biarkan Bai Muyu melihat kulit kepala mati rasa, wajah putih seperti salju, tubuh terus menggigil. Fang Shui begitu mengerikan bahwa ia adalah setan di neraka. Melihat bahwa Bai Muyu begitu takut, Fang Shui menunjukkan kepuasan di wajahnya. Dia juga mengatakan untuk Bai Muyu, setelah Raja Hantu dibunuh oleh saya, giliran Anda. Anda tidak perlu khawatir, hehe. Petik 1. Sebuah dingin tawa menyebar keluar, biarkan Bai Muyu wajah embun panik, seluruh tanpa sadar keluar ledakan merinding. Pemimpin tim, Chen Jun, pemimpin tim Chen ingin melihat Anda. Petik 1. Saat itu, ada di luar suara. Katakan padanya untuk pergi. Saya tidak punya waktu untuk melihatnya sekarang. Fang Shui mengatakan senang. Pemimpin tim Chen mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk mencari Anda. Dia mengatakan bahwa dia menemukan orang di belakang pembunuhan Fang Xian. Petik 1. Suara-suara di luar terus berdering. Apa? Siapa di balik pembunuhan Xian? Fang Shui terkejut, tapi ia tidak percaya, sehingga ia bergegas keluar. Ketika ia keluar, ia melihat seorang pria besar dan bertanya, mana Chen Jun sekarang? Ini di pintu, kata pria itu. Fang Shui mengatakan, kemudian memanggil dia di. Petik 1. Ya. Pria menjawab dan disebut Chen Jun di. Tentu, Lin Ming datang dengan Chen Jun. Kapten Chen, yang harus Anda tertangkap orang di belakang pembunuhan Xian. Fang Shui tidak bisa membantu tapi merasa sedikit bersemangat dan memandang Chen Jun dengan keraguan sedikit pun. Chen Jun menggeleng. Kau, tanpa menunggu Fang Shui marah, Lin Ming sampingnya berkata, saya satu di belakang pembunuhan Fang Xian. Saya mengatakan kepada Raja Hantu untuk menangani Fang Xian. Petik 1. Apa? Kamu? Fang Shui segera melihat Lin Ming. Bahkan, segera setelah Lin Ming datang, ia melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang polisi muda di biro, dan ia tidak ingin pergi dengan cara lain. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, Fang Shui tidak percaya untuk pertama kalinya. Anda tahu, Raja Hantu adalah pembunuh kelima dalam daftar pembunuh internasional. Siapa yang dapat memerintahkan Raja Hantu untuk melakukan sesuatu untuknya? Ya, itu aku. Kemudian Lin Ming berkata, lepaskan Raja Hantu, lepaskan Bai Muyu dan Chen Minran, dan lepaskan semua karyawan kelompok Pengyu. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasa lebih buruk daripada kematian. Petik 1. Apa haha. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Shui tertegun. Kemudian dia tampak mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Chen Jun mendengar ini,
lapisan keringat dingin keluar dari dahinya. Kemudian dia menatap Lin Ming dengan mata bodoh dan orang gila. Siapa Fang Shui? Dia dari keluarga Fang dan Huaan. Kekuatannya mengerikan dan statusnya sangat tinggi. Bahkan jika gubernur datang, dia tidak bisa memesan Fang Shui untuk melakukan apapun. Lin Ming bagus. Begitu dia membuka mulutnya, dia mengancam Fang Shui untuk melepaskannya. Dia meninggal. Chen Jun mengguncang kepalanya diam-diam dan menghela napas di dalam hatinya. Setelah tertawa untuk sementara waktu saat ini, wajah Fang Shui tiba-tiba tenggelam, karena dia melihat bahwa Lin Ming tidak bercanda dengannya. Selain itu, ia juga merasa bahwa roh pembunuhan Lin Ming semakin kuat dan lebih kuat. Dibandingkan dengannya, itu tidak lemah sama sekali. Yah, dia seorang tuan. Petik 1. Fang Shui segera menyingkirkan penghinaannya, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Lin Ming begitu muda dan di awal 20-an. Terlebih lagi, kekuatan Lin Ming harus mirip dengan miliknya. Tidak, Fang Shui tidak bisa menahan perasaan seperti melihat hantu. Anda tahu, ia memiliki 7 utas ki di tubuhnya. Benarkah pria muda seperti itu memiliki 7 benang ki di tubuhnya? Segera setelah ide ini keluar, Fang Shui membantahnya, karena dengan wawasan dan visinya, dia belum pernah melihat monster di awal 20-an. Bersenandung. Petik 1. Tiba-tiba ham yang dingin jatuh, niat membunuh Fang Shui berkembang, dan suhu di seluruh ruangan tampak turun tajam, yang membuat Chen Jun menggigil, dan kemudian dengan cepat mundur ke pintu. Dengan niat yang mengerikan untuk membunuh, Chen Jun merasa untuk pertama kalinya Lin Ming harus mati. Tapi kemudian, untuk mengejutkan Chen Jun, dia melihat bahwa Lin Ming tidak bergerak, dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Tampaknya membunuh yang mengerikan itu tidak mempengaruhi Lin Ming. Itu benar. Sebagai raja pembunuh, Lin Ming telah membunuh seorang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dan menyelesaikan tugas pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Niatnya untuk membunuh secara alami lebih kuat dari Fang Shui. Bagaimana dia bisa dipengaruhi oleh niat Fang Shui untuk membunuh? Kamu tidak dipengaruhi olehku. Untuk sesaat, Fang Shui membuka matanya dan menatap Lin Ming dengan tak percaya. Kenapa aku harus dipengaruhi olehmu? Lin Ming tampak merenungkan dan berkata, Anda pikir Anda adalah keluarga Fang, Anda pikir Anda adalah wakil pemimpin kelompok Huaan, jadi Anda sangat baik. Anda tak terkalahkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Anda dapat menangkap semua orang-orang yang tidak bersalah, dan kemudian berurusan dengan mereka semua dalam keheningan. Petik 1. Anda. Rangkaian pertanyaan ini segera dicopot ke dalam hati Fang Shui. Ya, sepanjang waktu, pikirnya dan melakukan hal yang sama. Dia adalah keluarga Fang dan pemimpin kelompok wakil Huaan. Secara alami, dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Dan memang, dimanapun dia pergi, dia berjalan secara horizontal di seluruh negara Cina. Tidak ada yang berani bertarung melawannya atau bahkan menyanjungnya. Di mana seseorang dapat menyukai Lin Ming begitu sederhana, langsung dan kasar, dan menanyai dia dengan jijik. Bab 182. Bajingan arogan dan bodoh, mati. Fang Shui tiba-tiba marah dan bertepuk tangan di Lin Ming. Itu semua tamparan dari kekuatannya. Dia tidak pernah begitu marah, dan dia tidak pernah mengerahkan kekuatannya. Karena, bahkan jika dia menggunakan setengah dari kekuatannya, itu akan cukup untuk membunuh lawan. Jika Lin Ming masih 6 sutra Kijin, di bawah telapak tangan ini, ia akan terluka parah tanpa sedikit cedera. Tentu saja, meskipun ada ki di tubuhnya sekarang, Lin Ming tidak berani ceroboh di hadapan tangan fierce Fang Shui. Satu set teknik kelapa yang diajarkan oleh orang tua itu ditampilkan di tangan Lin Ming. Dia mendengar suara angin telapak tangan. Alih-alih menghindari, Lin Ming bertemu Fang Shui secara langsung. Adalah mendengar bang untuk membunyikan, dua telapak tangan bertabrakan. Pada saat itu, keduanya berdiri diam, seolah-olah mereka telah menjadi patung,
dan hanya kekuatan mereka bergegas ke tubuh masing-masing. Dan kemudian Fang Shui menunjukkan kengerian, karena saat ini ketika telapak tangannya bertabrakan satu sama lain, dia jelas merasa bahwa jumlah Qi di tubuh Lin Ming adalah 7 sutra, benar-benar 7 sutra. Tuhanku, selanjutnya, dia tidak punya waktu untuk mengagumi dan mengejutkan. Sebuah kekuatan Qi datang ke tubuhnya dari telapak tangan Lin Ming, yang membuat darahnya lonjakan. Menurut akal sehat, jika kuantitas kekuatan Qi dari dua praktisi seni bela diri adalah sama, kekuatan Qi bergegas ke dalam tubuh, dan seseorang tidak dapat membiarkan Qi dan darah mengalir di yang lain dengan mudah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming benar-benar melakukannya. Selain itu, Fang Shui juga merasa bahwa darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan aroma berdarah segera melonjak ke tenggorokannya, yang membuatnya hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu marah? Untuk sesaat, hati Fang Shui penuh dengan keraguan. Itu juga Qi Jin. Dia jelas bisa merasakan bahwa Qi Jin bahwa Lin Ming bergegas ke dalam tubuhnya lebih cepat dan jujur. Tentu saja, tidak mungkin bagi Fang Shui untuk mengetahui. Ini karena Lin Ming mempraktikkan metode pernapasan ajaib yang diajarkan oleh orang tua itu. Terlebih lagi, tangannya sekarang bukan yang sederhana. Yang dia gunakan sudah sekelompok teknik kelapa yang diajarkan oleh orang tua itu. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa napas. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menarik telapak tangannya, dan kemudian dia melihat kelapa sawahnya, seperti kupu-kupu, langsung menyerang dada Fang Shui. Dengan keras, saat berikutnya, Lin Ming menghantam Fang Shui di dada. Namun, Fang Shui juga layak menjadi penguasa Qi. Dia baru saja mundur beberapa kali berturut-turut. Namun, dia tidak bisa mengendalikan Qi dan darah di tubuhnya. Di sudut mulutnya, dia berdarah sedikit darah. Adegan seperti itu bahkan membuat Fang Shui merasa seperti badai. Dia ditampar oleh bocah berbulu, dan jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya baginya. Chen Jun di pintu, dan Du Sengjun, yang sudah tiba, semuanya tercengang ketika mereka melihat adegan seperti itu. Siapa Fang Shui? Dia milik Huaan dan merupakan wakil ketua kelompok Huaan. Jika dia bisa menjadi wakil ketua kelompok Huaan, kekuatannya akan sangat mengerikan. Mereka menerima begitu saja bahwa meskipun Lin Ming sangat pandai dalam seni bela diri, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari Fang Shui. Ritme normal adalah bahwa Lin Ming terbunuh oleh Fang Shui. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lin Ming tidak hanya memukul Fang Shui, tetapi juga membuat Fang Shui berdarah sedikit darah. Untuk sesaat, setelah Chen Jun dan Du Sengjun saling memandang, mereka merasa lebih misterius tentang Lin Ming. Pada saat yang sama, mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang Lin Ming. Kamu menamparku. Mata Fang Shui melebar dan hampir menonjol, menatap Lin Ming dengan tak percaya. Belum lagi dipukul oleh seseorang yang mempraktikkan seni bela diri, ia tidak pernah dikalahkan. Palem membuat Fang Shui merasakan rasa malu. Fang Shui meraung di mulutnya, dan tubuhnya tampak seperti sisa. Dia melompat dan menyelam, membidik dahi Lin Ming. Palem ini memiliki momentum menyelam, dan momentumnya bahkan lebih cepat. Ini seperti guntur dan listrik. Di bawah satu napas, itu dengan angin telapak tangan, dan itu akan ditepuk di dahi Lin Ming. Kelapa sawit yang mengerikan, belum lagi kepala daging dan darah, bahkan granit keras akan langsung dihancurkan. Namun, di hadapan telapak tangan Fang Shui, wajah Lin Ming santai. Ketika datang ke teknik kelapa, Lin Ming yakin bahwa teknik telapak tangan lelaki tua itu tak terkalahkan. Ini bukan yang dia khotbahkan, tetapi apa yang telah dibuktikan oleh beberapa pengalaman tempur yang sebenarnya. Sosok Lin Ming sedikit melintas, dan tembakan telapak tangannya di Fang Shui dari sudut yang rumit. Kali ini, Lin Ming tidak bertabrakan dengan Fang Shui. Karena, dengan penglihatannya, dapat dilihat bahwa jika dua telapak tangan bertabrakan,
mereka tidak akan menyakiti Fang Shui. Dan sekarang dia mencium bau darah yang kuat keluar dari ruangan lain. Tidak perlu memikirkannya, itu harus menjadi Raja Hantu. Oleh karena itu, Lin Ming tidak berani menunda 1 menit, telapak tangan ini, dia sekali lagi langsung menuju peti Fang Shui, untuk menyelesaikan Fang Shui sesegera mungkin, jika tidak, diperkirakan Raja Hantu akan mati. Fang Shui mendengus ketika dia melihat bahwa Lin Ming tidak mengambil tangannya. Bahkan, reaksi Lin Ming juga dalam harapannya. Dia juga melihat bahwa Lin Ming kuat dan tidak berpikir dia bisa membunuhnya dengan 1 tangan. Dan dia akan memiliki serangkaian gerakan. Tetapi saat berikutnya, adegan yang membuatnya benar-benar terkejut terjadi. Dia mendadak perubahan tiba-tiba di telapak tangan Lin Ming, yang mengejutkan Fang Shui. Dia belum pernah melihat langkah aneh. Artinya, langkah ini benar-benar mengganggu gerakannya. Artinya, ketika Fang Shui tertegun, tangan Lin Ming tiba. Bang! Ketika dia mendengar suara lebih keras, Fang Shui dipukul oleh Lin Ming, yang membuat Fang Shui merasa bahwa tulang rusuknya rusak. Apa yang membuatnya lebih heran adalah bahwa momentum yang lebih cepat telah bergegas ke tubuhnya. Wow, kali ini dia tidak bisa menekan kekuatan Qi. Qi dan darah di tubuhnya melonjak langsung, diikuti dengan seteguk besar darah segar. Tiba-tiba, wajah Fang Shui sama putih seperti salju. Dan seluruh tubuhnya juga baru saja melompat, bang, sangat jatuh ke tanah. Jatuhnya membuatnya pusing untuk sementara waktu, dan dia hampir pingsan di depan matanya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berdiri. Ini, Tuhanku. Menonton Lin Ming menamparkan Fang Shui ke tanah, Chen Jun dan Du Sengjun merasa seperti mereka bermimpi dan tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Buruk. Kemudian, Chen Jun dan Du Sengjun bahkan lebih terkejut. Bab 183. Alasan mengapa mereka tiba-tiba berseru, buruk, adalah bahwa Lin Ming mengalahkan Fang Shui ke tanah dengan darah muntah. Identitas Fang Shui sangat tidak biasa. Sekarang dia terluka di kantor polisi. Jika keluarga Fang dan Huan menyelidiki masalah ini, bukan hanya mereka berdua, saya khawatir seluruh kantor polisi dan semua orang akan dihukum berat. Ayo pergi dan beritahu Sutradila apa yang terjadi di sini. Di bawah perubahan besar wajah Chen Jun, dia harus mengatakan bahwa dia berharap direktur dapat memiliki cara untuk menangani apa yang terjadi hari ini. Mereka segera pergi untuk menemukan direktur Li Dezu. Secara alami, Lin Ming tidak peduli apa yang dipikirkan Du Sengjun dan Chen Jun dan lakukan. Dia sudah memasuki ruang interogasi, dan sekilas dia melihat Raja Hantu seperti pria darah. Dia segera pergi untuk menyegel beberapa acu poin pada Raja Hantu dan menghentikan darah. Kemudian dia langsung melanggar belenggu di kaki Raja Hantu. Bos, pada saat ini, Raja Hantu berteriak dengan mood campuran. Dia merasa seperti siap untuk mati selama sisa hidupnya. Tapi sekarang Lin Ming tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Bahkan, dia tidak ingin Lin Ming tampil di hatinya. Belum lagi pertempuran di luar kantor polisi, ketika dia ditangkap di kantor polisi, dia sudah melihatnya. Itu adalah identitas Fang Shui sebagai pribadi Huan. Menurutnya, bahkan Lin Ming, Raja Pembunuh, tidak dapat dengan mudah diprovokasi, karena biasanya berarti satu orang harus bertarung melawan seluruh negeri. Melihat penampilan tiba-tiba Lin Ming, Bai Muyu sangat gembira dan khawatir. Bahkan, dia tidak ingin Lin Ming tampil di hatinya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa serius Lin Ming, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Raja Hantu, Chen Minran dan banyak karyawan kelompok Peng Yu dari kantor polisi. Memikirkan hal ini, Bai Muyu segera berkata, Lin Ming, terlalu berbahaya bagi Anda untuk memasuki kantor polisi untuk menyelamatkan orang-orang. Anda akan mati. Petik 1. Raja Hantu juga berkata, ya, bos, Fang Shui adalah anggota keluarga Fang dan Huan. Kita tidak bisa bertarung melawannya. Selain itu,
Jika Huaan mengetahui bahwa Anda adalah raja pembunuh, dia akan meluncurkan pengejaran yang luar biasa bagi Anda. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, meskipun aku takut keluarga Fang dan Huaan, aku bukan vegetarian jika mereka menyinggung aku. Dengan itu, Lin Ming mendengus, dengan rasa membunuh dan kepercayaan diri yang kuat. Tetapi melihat Lin Ming seperti ini, wajah Raja Hantu menjadi lebih khawatir. Dia berkata, "Bos, kita menentang keluarga Fang, melawan Huaan. Kita menentang Tiongkok. Ini belum serius." Lin Ming tampaknya telah menebak sesuatu. Dia menyela dan berkata, "Sebagai anggota Huaan, Fang Shui menangkap semua karyawan Peng Yu Group sebelum hilangnya Fang Xian diselidiki. Dia menyalahgunakan kekuatannya. Dia tidak akan membiarkan keluarga Fang tahu tentang itu, apalagi Huaan." Petik 1. Raja Hantu dan Bai Muyu merasa ini masuk akal, dan mereka sedikit lega. Pada saat ini, Raja Hantu tiba-tiba bertanya, "Bos, bagaimana Anda masuk? Bagaimana dengan Fang Shui?" Lin Ming menunjuk keluar dan berkata, "Fang Shui rentan. Dia sudah terkena aku dengan tangan berdarah." Petik 1. Apa? Dalam sekejap, Raja Hantu terkejut, tetapi kemudian dia datang. Bagaimanapun, Raja Pembunuh adalah Raja Pembunuh. Itu bukan hal yang aneh untuk menjatuhkan Fang Shui. Tapi dia khawatir. Begitu juga Bai Muyu. Melihat bahwa mereka masih sangat khawatir dan melihat diri mereka sendiri, Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir juga. Karena aku bisa masuk dan mengetuk Fang Shui, aku bisa menyelamatkanmu dengan aman." Setelah jeda, lanjutnya, "Jangan menunda lagi di sini." Petik 1. Kemudian, ketiganya berjalan keluar dari ruang interogasi yang tertutup dan sempit. Ketika mereka keluar, mereka melihat Fang Shui. Pada saat ini, wajah Fang Shui suram dan putih. Dia menatap Lin Ming dengan mata yang sangat suram dan berkata, "Lin Ming, kamu masuk ke kantor polisi. Kamu menyakitiku. Sekarang kamu harus mengambil orang pergi. Apa pendapatmu tentang kantor polisi?" Lin Ming mendengus dengan dingin dan berkata, "Apa pendapat Anda tentang kantor polisi itu? Sebagai rumah Anda, atau sebagai alat bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan?" Petik 1. Anda. Fang Shui tersedak oleh kata-kata Lin Ming, dan wajahnya memerah. Bahkan, dia selalu berpikir begitu di hatinya. Sebagai anggota keluarga Fang dan anggota Huaan, ia merasa tidak ada yang tidak dapat digunakan olehnya sebagai alat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat bahwa Lin Ming, dengan Raja Hantu dan Bai Muyu, ingin berjalan langsung melewatinya, ia bereaksi dan memberi teriakan keras, "Lin Ming, jika Anda berani keluar dari ruangan ini, keluarga Fang kami dan Huaan akan melakukannya, kejar Anda ke ujung bumi." Petik 1. Apakah itu? Lin Ming memalingkan kepalanya dan menatap Fang Shui dengan sedikit ironi di matanya. Dia berkata, "Oke, aku akan memberitahu keluarga Fang tentang apa yang terjadi hari ini. Aku akan memberitahu keluarga Fang bahwa kamu menyalahgunakan kekuatanmu dan menangkap orang-orang. Aku akan melihat apakah keluarga Fang dan Huaan ingin mengejar saya atau mengejar tanggung jawab Anda." Petik 1. Bersenandung. Fang Shui juga mendengus dengan dingin, "Apa yang kamu? Bahkan jika kamu mengatakannya, tidak ada seorang pun di keluarga Fang akan percaya padamu." Petik 1. Apakah itu? Lin Ming haha, untuk sesaat tidak berbicara, dan kemudian dia mengeluarkan kartu dari dompetnya, berkata, "Kartu ini, Anda harus terbiasa dengan itu." Fang Shui tertegun ketika dia melihatnya. Dia tidak asing dengan kartu di tangan Lin Ming. Itu adalah satu-satunya kartu berlian hitam di keluarga Fang. Jika ada yang punya kartu ini di tangannya, itu akan menjadi setengah dari keluarga Fang. Bahkan setengah dari keluarga Fang, bagi banyak orang, juga bisa dikatakan sebagai mimpi. Sekarang, Lin Ming memiliki kartu berlian hitam ini di tangannya, bahkan setengah dari keluarga Fang. Jika Lin Ming memberitahu keluarga Fang tentang hari ini,
tidak ada yang akan percaya, tetapi seseorang pasti akan datang untuk menyelidiki. Mungkin pada saat itu, bahkan kematian Fang Xian, keluarga Fang tidak akan peduli dengannya dengan Lin Ming. Karena orang-orang yang bisa mendapatkan kartu berlian hitam dari keluarga Fang tidak bisa menjadi orang biasa. Memikirkan hal ini, Fang Shui khawatir. Kemudian dia memberi Lin Ming minuman dingin dan berkata, "Yah, kalian menyebalkan, kamu begitu berani sehingga kamu berani mencuri kartu berlian hitam kita." Petik 1. Lin Ming berkata, "Aku mencuri kartu berlian hitam. Kamu bisa memanggil Fang Yi dan bertanya." Sudah jelas. Petik 1. Pemimpin tim Fang. Pada saat ini, disertai dengan suara mantap, seorang pria berusia awal 50-an melangkah. Dahinya penuh keringat, dan dia terlihat cemas dan gugup. Bersenandung. Petik 1. Melihat pria itu masuk, wajah Fang Shui menjadi lebih jelek. Dia tiba-tiba mendengus dan berkata, "Li Dezu, saya tidak berpikir Anda ingin menjadi sutradara." Petik 1. Bab 184. Fang Shui dengan rasa membunuh dingin, kepada Direktur Polisi Li Dezu, ekspor HAM dingin, momentum lebih kuat. Kalimat ini segera membuat kaki Li Dezu melunak dan dia hampir berlutut ke Fang Shui. Bibirnya gemetar, dan kemudian dia menyeka keringat dingin di dahinya tanpa sadar. Dia berkata, "Pemimpin Fang, saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis, dan saya tidak tahu apa yang terjadi." Petik 1. Memang, begitu dia kembali dari perjalanan bisnis, dia melihat pertempuran di luar kantor polisi. Pertama-tama, dia terkejut. Segera setelah dia memasuki kantor, Chen Jun dan Du Sengjun baru saja tiba. Namun, mereka hanya mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Fang Shui, dan mereka tidak mengatakan sesuatu secara rinci, tetapi itu sudah cukup untuk menakuti dia dari akalnya. Siapa Fang Shui? Dia milik keluarga Fang dan Huaan. Jika sesuatu terjadi pada Fang Shui di kantor polisi, pemecatannya ringan dan dia lebih cenderung dihukum berat. Saat ini, dia tidak peduli untuk bertanya pada Chen Jun dan Du Sengjun secara detail, jadi dia datang dengan beberapa petugas polisi dengan tergesa-gesa. Melirik keempat polisi yang dibawa di belakang Li Dezu, Fang Shui tidak menjelaskan apapun kepada Li Dezu, tetapi berkata secara langsung, "Kalian empat, keluarkan pistol segera dan tembak bocah itu sampai mati." Petik 1. Kemudian dia menunjuk ke Lin Ming. Melihat wajah Fang Shui penuh dengan udara pembunuh, Li Dezu secara alami memandang Lin Ming, bahkan jika dia tidak menjelaskan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, keempat petugas polisi juga mengambil senjata mereka. Moncong hitam menunjuk ke Lin Ming pada saat yang sama. Mereka menunggu Li Dezu untuk memberikan pesanan, dan kemudian mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Ekspresi pada wajah Lin Ming tidak berubah sama sekali. Dia bergerak ke Li Dezu dengan kartu berlian hitam di tangannya dan berkata, "Aku punya kartu berlian hitam di tanganku. Direktur, kamu harus mengerti apa artinya ini, kan?" Ketika matanya berbalik ke kartu di tangan Lin Ming, Li Dezu terpana. Dia juga bingung. Secara alami, dia bisa melihat bahwa apa yang dipegang Lin Ming memang kartu berlian hitam Fang. Secara alami, dia bisa melihat bahwa identitas Lin Ming tidak sederhana. Karena hanya ada 5 kartu berlian hitam di seluruh negeri. Bukan hanya siapapun. Keluarga Fang akan memberi mereka. Ini, Li Dezu benar-benar bingung. Karena Lin Ming memiliki kartu berlian hitam Fang di tangannya, mengapa Fang Shui membunuh Lin Ming? Bajingan. Melihat keraguan Li Dezu, Fang Shui bahkan lebih marah, yang juga dengan momentum yang kuat, membuat Li Dezu hampir berlutut. Secara alami, Li Dezu bahkan lebih takut. Selanjutnya, Fang Shui berkata kepada Li Dezu, "Apakah Anda memiliki sepasang mata anjing? Kartu berlian hitam di tangan bocah itu palsu. Tidak bisakah kau melihatnya?" Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Jun dan Du Sengjun mengerutkan kening, dan untuk pertama kalinya, mereka memiliki sedikit jijik dengan Fang Shui.
Li Dezu tidak peduli, dan kemudian dia memerintahkan 4 polisi untuk menembak Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming memanggil telepon Fang Yi dan menekan tangan bebas. Sebuah suara datang segera, Dr. Lin. Petik 1. Mendengar suara dan alamatnya, Li Dezu menelan perintah dari mulutnya. Dia bisa mendengarnya. Itu suara Fang Yi. Meskipun dia bingung mengapa Fang Yi memanggil Lin Ming Dr. Lin, sepertinya Fang Yi juga tahu Lin Ming. Kemudian, kartu berlian hitam di tangan Lin Ming pasti telah dikirim oleh Fang Yi. Kartu berlian hitam di tangan Lin Ming tidak akan palsu. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan, Fang, beberapa orang menduga bahwa kartu diamond hitam Anda mengirim saya adalah palsu. Petik 1. Apa? Suara Fang Yi tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang besar, yang berani menduga bahwa kartu diamond hitam di tangan Anda adalah palsu, tidak ingin mati. Fang Yi berteriak. Fang Shui, memberitahu Fang Yi. Lin Ming melihat Fang Shui sambil tersenyum. Bersenandung. Fang Shui hanya memberikan ham dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar Fang Shui 3 kata, suara Fang Yi tampak sangat terkejut. Dokter Lin, itu sepupu saya yang mencurigai bahwa kartu berlian hitam Anda adalah palsu. Itu benar. Lin Ming mengangguk. Suara Fang Yi santai banyak. Dia tertawa dan kemudian berkata, kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman. Dokter Lin, tidak khawatir. Aku akan membuatnya jelas untuk sepupu saya. Petik 1. Setelah telepon menutup telepon, berdering ponsel Fang Shui ini. Fang Shui enggan terhubung up. Begini, sepupu. Fang Yi menjelaskan, ini Lin Shen yang telah sembuh penyakit aneh siner ini. Anda tahu bagaimana merepotkan dan penyakit aneh siner aneh adalah. Jika tidak untuk Lin Shen Yi, siner tidak lagi di sini. Dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada Lin Shen Yi, aku memberikan kartu berlian hitam untuk Lin Shen Yi. Petik 1. Yah, aku melihat. Wajah Fang Shui itu sangat jelek, dan ia tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi, jadi dia menutup telepon langsung. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Li Dezu, Direktur, Anda tidak akan diragukan lagi bahwa kartu diamond hitam di tangan saya adalah palsu. Apakah Anda masih ingin menembak saya? Li Dezu mengatakan, saya tidak berani. Petik 1. Dalam hal ini, saya ingin meminta sutradara untuk melepaskan semua karyawan kelompok Peng Yu. Lin Ming berlanjut, tentu saja, tidak ada masalah. Kemudian, Li Dezu dikatakan Chen Jun dan Du Sengjun pergi dan membiarkan semua karyawan Peng Yu grup perusahaan Go. Petik 1. Tunggu sebentar. Fang Shui tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap Lin Ming dengan tampilan suram. Dia mengatakan, karena Anda memiliki kartu diamond hitam di tangan Anda, saya pikir Anda setengah dari keluarga Fang. Anda dapat membiarkan orang pergi, tetapi Anda dan dia adalah pembunuh dari keponakan saya. Kalian berdua tidak bisa pergi. Petik 1. Raja Hantu segera melihat pembunuh dan berkata, Fang Shui, jika Anda ingin membunuh Lin Ming, membunuh saya pertama, ham. Petik 1. Dengan ham dingin, Raja Hantu tampak seperti dia akan bertarung dengan Shui. Wajah Fang Shui itu penuh penghinaan. Melihat Raja Hantu, ia berkata, jika Anda tidak terlihat seperti hantu sekarang, bahkan jika Anda tidak terluka, Anda tidak dapat mengambil langkah saya. Petik 1. Lin Ming berkata, aku bisa tinggal, tapi Raja Hantu harus pergi. Petik 1. Oh, Lin Ming. Raja Hantu khawatir sejenak, dan hampir membiarkannya tergelincir. Jika Fang Shui tahu bahwa ia dianggap Lin Ming sebagai bos, sulit untuk tidak mengaitkan identitasnya sebagai raja pembunuh. Muyu, mengambil Raja Hantu keluar. Petik 1. Lin Ming mengatakan dalam sebuah nada perlu dipertanyakan bahwa Raja Hantu segera tidak berani mengatakan lebih dari setengah kata, dan kemudian membiarkan Bai Muyu membawanya keluar. Melihat adegan ini, Fang Shui memiliki sedikit keraguan tentang identitas Lin Ming, tapi dia tidak membayar banyak perhatian untuk itu nanti.
Setelah semua, Lin Ming diselamatkan hantu hidup raja, jika tidak, raja hantu akan mati total. Itu normal bahwa raja hantu tidak berani membantah kata-kata Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum Fang Shui dan berkata, sekarang, itu harus aku dan kamu. Petik 1. Bab 185. Apa? Fang Shui tertegun mendengar Lin Ming tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Chen Jun dan Du Sengjun juga tertegun. Direktur Li Dezu juga tertegun. Orang ini, beraninya dia berbalik dan menyelesaikan akun dengan Fang Shui. Ini bukan tentang kematian. Wajah Fang Shui hampir suram. Dia harus mengatakan ini pada Lin Ming. Itu benar. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin Lin Ming tinggal adalah bahwa dia ingin menyelesaikan akun dengannya. Dia dipukuli 2 kali oleh Lin Ming, yang memalukan. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Ming menjadi sombong? Selain itu, bahkan jika Lin Ming memiliki kartu berlian hitam di tangannya, bahkan jika Lin Ming adalah setengah dari keluarga Fang, dia tidak akan membiarkan Lin Ming tidak terluka. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian dia merasa sangat konyol. Dia tidak bisa meminta bertanya, kamu membunuh keponakanku Fang Xian dulu, dan kemudian mengalahkanku. Aku harus menyelesaikan akun ini denganmu, tapi apa yang ingin kamu pegang denganku? Lin Mingli, tentu saja, mengatakan pertama-tama, Anda menangkap staf Pengyu Group Company, yang membuat semua orang terkejut dan melukai roh mereka. Ini adalah akun pertama. Kedua, Anda menangkap 2 pacar saya. Petik 1. Petik 1. Petik 1. Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun terdiam. Du Sengjun kemudian menyela, katanya Bai Muyu dan Chen Minran. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada Su Wei, Anda membuat 2 pacar saya dan memengaruhi suasana hati mereka. Ketika mereka dalam suasana hati yang buruk, suasana hati saya menjadi buruk. Selain itu, apakah saya hanya mengatakan bahwa saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian? Saya tidak pernah menghancurkan kata-kata saya. Jika saya bisa mengatakan apa yang saya katakan, saya bisa melakukannya. Ini yang ketiga. Setelah jeda, kata Lin Ming sambil tersenyum, mempertimbangkan 3 poin di atas, haruskah saya puas dengan Anda? Fang Shui hampir tidak bisa menahan tertawa. Kemudian matanya penuh dengan semangat pembunuhan. Dia berkata langsung kepada Li Dezu, Li Dezu, sekarang biarkan anak buahmu menyapu bocah ini sampai mati. Jika kamu membiarkan bocah ini mengambil setengah selangkah dari kantor polisi, keluarga Fang kita akan membiarkanmu pergi. Petik 1. Segera setelah itu, kata Fang Shui, Anda tidak perlu khawatir tentang kartu berlian hitam di tangannya. Jika seseorang turun, saya akan mengambilnya sendiri. Petik 1. Bahkan, Li Dezu khawatir tentang ini. Sekarang Fang Shui mengatakan ini, dia secara alami tidak memiliki kekhawatiran. Menembak. Kemudian, wajah Li Dezu tenggelam dan dia memberikan perintah dengan suara keras. Direktur. Lihat Li Dezu tiba-tiba tanpa ragu-ragu di bawah perintah itu, Chen Jun dan Du Sengjun terkejut, ingin memblokir sudah terlambat. Pistol di tangan keempat polisi telah menunjuk pada Lin Ming, menunggu perintah Li Dezu. Sekarang ketika Li Dezu memberi perintah, mereka secara alami menembak tanpa ragu-ragu. Tetapi saat ini ketika keempat polisi ingin menembak, mereka merasa ringan di tangan mereka pada saat yang sama. Mereka tidak bisa membantu tetapi berdatahan di hati mereka. Ketika mereka memperbaiki mata mereka, pistol di tangan mereka sudah jatuh ke tangan Lin Ming. Aku punya pistol di tanganku. Lin Ming berkata dengan senyum keempat polisi. Sua, keempat polisi itu berkeringat. Mereka berpikir bahwa Lin Ming mengerikan. Bagaimana bisa begitu cepat? Mereka tidak melihat tangan Lin Ming. Pistol di tangan mereka sudah diambil oleh Lin Ming. Fang Shui juga memandang Lin Ming yang mengejutkan saat ini. Meskipun dia adalah Qi Jin,
dia benar-benar yakin bahwa kecepatannya tidak secepat Lin Ming. Jika Lin Ming melakukan itu untuk dia tidak tahu apakah dia bisa menghindarinya. Terlebih lagi, ia baru saja ditampar oleh Lin Ming, dan ia telah terluka sedikit. Meskipun cedera ringan, tapi untuk sutra 7 ki kekuatan yang sama dari Master, bahkan jika itu adalah sedikit cedera kecil, juga fatal. Untuk pertama kalinya, Fang Shui adalah panik. Fang Shui, sekarang saya bisa menyelesaikan rekening dengan Anda. Saya mengatakan bahwa saya akan membuat hidup Anda lebih buruk dari kematian, dan aku akan membuat hidup Anda lebih buruk dari kematian. Saya tidak akan pernah melanggar janji saya. Petik 1. Berbicara tentang ini, Lin Ming tersenyum kecil dan tiba-tiba memberikan tangannya untuk Fang Shui. Memang benar bahwa sama seperti berpikir Fang Shui, meskipun dia terluka hanya sedikit, dia cukup jauh dari Lin Ming. Ketika menghadapi tangan Lin Ming, ia tak bisa mengelak sama sekali. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan membunuhnya secara langsung, tapi saat berikutnya, ia melihat sambaran petir Lin Ming dan memberinya beberapa poin. Sehat. Untuk sesaat, seperti Fang Shui diam-diam bertanya-tanya, aneh sakit gatal menyebar dengan cepat dari beberapa tempat di tempat yang Lin Ming telah memerintahkan, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Aneh sakit gatal ini, seolah-olah dari jiwa pada umumnya, hanya tidak bisa mengendalikan. Petik 1. Dengan teriakan rasa sakit, Fang Shui segera menggaruk tubuhnya. Dalam sekejap, lebih dari 10 bekas luka muncul di wajahnya. Karena dia adalah salah satu pakar, dan ia memiliki kekuatan besar di tangannya. Ketika ia menggenggam wajahnya, dia langsung menggenggam tulang, dan ada bekas luka tulang terlihat. Jika ini tidak merembes, maka jeritan dari mulut Fang Shui ini membuat Li Dezu, Chen Jun dan Du Senjun nuansa dingin dan lemah. Kemudian mereka bertiga semua melihat Lin Ming dengan cara yang sama bahwa mereka melihat alien dan setan. Lin Ming, apa yang Anda lakukan untuk Sui? Du Senjun penasaran, tapi suaranya masih terkendali. Dia meminta dengan gemetar suara. Lin Ming mengangkat bahunya dan tampak acuh tak acuh. Bahkan, saya tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya mengangguk pada dirinya beberapa kali. Seperti yang saya katakan, saya akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Saya tidak akan pernah melanggar janji saya. Petik 1. Du Senjun terdiam sejenak. Ini membunuh saya, ini membunuh saya, Fang Shui berteriak dan menggaruk tubuhnya lebih keras. Dia segera menjadi seorang pria berdarah. Melihat adegan tersebut, wajah Li Dezu itu penuh kepanikan. Pada saat yang sama, ia memikirkan lagi. Jika Fang Shui meninggal di kantor polisi, bisa ia masih hidup. Berpikir ini, Li Dezu ditekan panik dan berkata kepada Lin Ming, staf perusahaan kelompok Peng Yu, saya telah merilis semua dari mereka. Sekarang Fang Shui tidak akan mengancam Anda. Jika Anda berhenti, Lin Ming tertawa dan bertanya, jika saya tidak bisa mengancam Shui, akan Fang Shui berhenti? Li Dezu tertegun, karena jawabannya jelas. Akhirnya, Li Dezu tidak bisa menahannya dan berkata dengan marah, Lin Ming, kau begitu lancang. Apa yang Anda pikirkan kantor polisi? Jika Anda tidak berhenti, Anda tidak bisa meninggalkan di sini hari ini. Petik 1. Bab 186. Akhirnya, Li Dezu mengancam Lin Ming dengan mengatakan bahwa jika Lin Ming tidak melepaskannya, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Lin Ming tidak terancam oleh Li Dezu. Dia berkata samar-samar, tolong, mungkin aku bisa melepaskannya, tetapi karena kamu telah mengatakan itu, biarkan Fang Shui menunggu untuk mati. Bagaimanapun, itu bukan hal yang baik bagi saya untuk membiarkan Fang Shui hidup. Petik 1. Li Dezu memandang Lin Ming dengan bingung. Dia berpikir bahwa Lin Ming cukup berani untuk membunuh umat Fang dan umat Huaan. Li Dezu berteriak pada Lin Ming, Bu Sole,
Fang Shui adalah anggota keluarga Fang, anggota Huaan. Anda tidak bisa membunuhnya jika Anda mengatakan Anda ingin. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk memikirkannya itu. Jika Anda tidak berhenti, bukan hanya Anda, tetapi juga keluarga Anda akan terlibat karena Anda. Petik 1. Oh, apakah Anda mengancam saya dengan keluarga saya? Mata Lin Ming mulai menyala cahaya yang dingin. Melihat Li Dezu, katanya. Bersenandung. Tetapi setelah bersenandung untuk sementara waktu, kata Li Dezu dengan wajah dingin, ada 57 detik tersisa. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak ingin meringankan rasa sakit Fang Shui sama sekali, Du Sengjun mulai membujuknya. Lin Ming, Fang Shui berasal dari Huaan. Identitas dan statusnya luar biasa. Apakah dia meninggal di tangan Anda atau masuk kantor polisi, itu bukan hal yang baik untuk semua orang. Petik 1. Chen Jun kemudian berkata, ya, dokter. Lin, tolong maafkan Fang Shui sebentar. Jika dia berani berurusan denganmu lagi, tidak akan terlambat bagimu untuk mengambil nyawanya. Petik 1. Pada saat ini, jelas juga mendengar kata-kata Chen Jun, Fang Shui berlutut ke Lin Ming dan berkata, tolong lepaskan saya kali ini, saya bersumpah, saya tidak akan pernah mengalami masalah Anda di masa depan, saya tidak akan mengejar masalah Anda membunuh keponakanku Fang Xian. Petik 1. Namun, penglihatan Lin Ming sangat kuat sehingga ia dapat melihat sekilas bahwa kata-kata Fang Shui menentang kehendaknya. Namun, Lin Ming tidak terlalu peduli. Apa yang dia takuti adalah keluarga Fang dan Huaan, bukan Fang Shui sendiri. Ketika dia memikirkannya, Lin Ming mengambil tangan dan menamparnya di Fang Shui. Dalam sekejap, Fang Shui merasa bahwa rasa sakit yang gatal dan tak tertahankan menghilang. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak pernah merasa bahwa udara bisa sangat lezat. Tetapi pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Lin Ming sangat besar. Meskipun dia bersumpah bahwa dia tidak akan pergi ke masalah Lin Ming sendiri, dia merasa bahwa dia bisa membiarkan orang lain pergi ke masalah Lin Ming, dan dia bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Sangat mudah baginya untuk melakukan ini. Selama dia berbicara, dia bisa melakukannya. Melihat tokoh Lin Ming, Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun akhirnya menghilang. Sementara Fang Shui menghela nafas lega, kebenciannya terhadap Lin Ming terungkap. Melihat ini, Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun merasa tidak terlalu terkejut. Alasan mengapa mereka berulang kali mendesak Lin Ming untuk berhenti adalah bahwa mereka tidak ingin Fang Shui mati di kantor polisi dan membiarkan kantor polisi terlibat karena kejadian ini. Adapun kebencian antara Fang Shui dan Lin Ming di masa depan, mereka benar-benar tidak ingin mengelolanya, dan mereka tidak bisa mengelolanya. Namun, dalam pendapat Li Dezu, kesombongan dan kesombongan Lin Minggang telah meninggalkan kesan yang sangat buruk di dalam hatinya. Jika ada kesempatan untuk menangkap Lin Ming, dia berpikir bahwa dia akan menangkapnya tanpa ragu-ragu. Li Dezu, kamu tidak ingin menjadi direktur, dan kamu tidak ingin segera melakukan panggilan darurat. Fang Shui, yang telah menjadi pria berdarah, sekarang berteriak pada Li Dezu. Aku akan segera bertarung. Aku akan segera bertarung. Li Dezu terpana dan segera pulih. Dia melakukan panggilan darurat. Bersenandung. Pada saat ini, mata Fang Shui mulai memflash kebencian dalam tulang, dan dia bergumam, Lin Ming, aku ingin membunuhmu. Ada 10.000 cara. Ada polisi bersenjata, polisi khusus dan penembak jitu di biro. Ada begitu banyak. Anda hanya menunggu untuk mati. Petik 1. Mendengar ini, Li Dezu segera ingin menangis tanpa air mata. Tampaknya dia tidak ingin membiarkan kantor polisi melewati air ini, yang sama sekali tidak mungkin. Chen Jun dan Du Sengjun juga tak berdaya. Ambulans akan segera tiba. Fang Shui naik ambulans, dan ambulans mengaum. Pada saat ini, Li Dezu tiba-tiba menghadapi Du Sengjun dan berkata, petugas Du, saya akan memberi Anda tugas yang sangat penting sekarang.
Petik 1. Melihat Lee Dae-soo begitu serius, Du Sengjun takut sejenak. Setelah dia tertegun, dia dengan cepat berkata, "Direktur, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 1. Kapten Chen, apa pendapatmu tentang petugas Du? Lee Dae-soo tiba-tiba bertanya kepada Chen Jun. Ini, Chen Jun bingung sejenak, tetapi setelah sedikit berpikir, Chen Jun berkata, petugas Du memiliki kemampuan yang kuat. Dia datang ke kantor polisi hanya setelah lulus tahun lalu dan menyelesaikan beberapa kasus besar. Dia bintang baru yang paling mempesona di kantor polisi. Petik 1. Petugas Du sangat muda dan memiliki kemampuan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa. Lee Dae-soo mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, tapi aku tidak bermaksud keunggulan dalam hal ini. Petik 1. Kali ini, Chen Jun dan Du Sengjun tertegun. Du Sengjun tidak bisa membantu mengerutkan kening dan berkata, "Direktur, tugas apa yang ingin Anda atur untuk saya?" "Katakan saja." Petik 1. Bukan, pada saat ini, Chen Jun menatap wajah Du Sengjun yang indah, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang tiba-tiba. Melihat ini, Lee Dae-soo tidak bisa menahan tertawa, mengangguk dan berkata, "Ya, kemampuan petugas Du dalam menyelesaikan kasus tidak diragukan lagi, tetapi apa yang lebih beredar adalah penampilan petugas Du." Petik 1. Setelah jeda, melihat bahwa Du Sengjun lebih bingung dan sedikit tidak bahagia, Lee Dae-soo berkata secara langsung, "Petugas Du, pada kenyataannya, tugas yang saya berikan sangat sederhana. Anda pergi untuk mendekati Lin Ming, cobalah untuk mendekat ke Lin Ming, lalu cari tahu asal mula Lin Ming." Petik 1. Bahkan, beberapa hari yang lalu, ketika Lin Ming berurusan dengan Yang Bu Hui, Chen Jun dan Du Sengjun menyelidiki Lin Ming. Tapi yang mengejutkan, data dari penyelidikan sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwa Lin Ming adalah seorang pemuda biasa yang tumbuh di desa pegunungan. Sebaliknya, karena ini, mereka lebih ingin tahu tentang identitas Lin Ming. Untuk ini, mereka sudah memberitahu Lee Dae-soo. Lee Dae-soo tidak peduli dengan Lin Ming sebelumnya, dan bahkan tidak mendengarkan namanya. Tetapi apa yang terjadi hari ini sepenuhnya membatalkan pandangannya tentang Lin Ming. Menurutnya, Lin Ming tidak takut keluarga Fang dan Huaan. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin membunuh Fang Shui, dia akan membunuhnya. Dia sepertinya tidak memiliki keraguan sedikit pun. Sulit baginya untuk tidak ingin tahu tentang identitas Lin Ming. Dan dengar Lee Dae-soo berkata seperti ini, Du Sengjun tidak bisa membantu menunjukkan rasa malu. "Direktur, apakah Anda bermaksud membiarkan saya menyamar? Bagaimana itu bisa menjadi kamar tidur?" kata Lee Dae-soo. "Ini hal yang baik bagi wanita untuk mengejar pria. Petugas Du, dengan kecantikanmu, Lin Ming akan menyukaimu segera." Petik 1. Direktur, wajah Du Sengjun agak jelek, "Aku tidak bisa menerima tugas ini." Petik 1. Bab 187. Sehat. Wajah Lee Dae-soo tenggelam dan berkata, "Petugas Du, Anda tidak menerima tugas ini, Anda juga harus menerimanya, kecuali jika Anda melepas seragam Anda sekarang." Petik 1. Melihat bahwa Du Sengjun tidak berbicara, nada-nada Lee Dae-soo sedikit mereda dan berkata, "Selama Anda menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik, saya akan segera memberi Anda kenaikan gaji dan promosi. Oh, omong-omong, saudara Anda akan lulus dari Akademi Kepolisian, dan saya juga dapat mengatur saudara Anda ke biro." Petik 1. Ini, Du Sengjun ragu-ragu sejenak, tetapi hatinya lebih bergerak. Dia tidak peduli apakah dia dipromosikan atau tidak. Apa yang paling dia pedulikan adalah adik laki-lakinya. Alasan mengapa dia dan saudaranya sama-sama bercita-cita untuk menjadi polisi adalah bahwa orang tua mereka berdua adalah polisi. Ketika mereka berusia 8 atau 9 tahun, orang tua mereka memberikan hidup mereka dalam pertarungan dengan para gangster. Dapat dikatakan bahwa dia membawa adiknya. Terkadang, dia peduli lebih banyak tentang adik laki-lakinya daripada dirinya sendiri. Untuk situasi keluarga Du Sengjun,
Li Dezu telah mengetahui kelemahan Du Sengjun untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Du Sengjun tidak akan menolak tugas ini jika dia mengatakan ini. Benar saja, setelah berpikir kurang dari beberapa menit, Du Sengjun mengangguk dan setuju. Pada saat ini, Li Dezu melanjutkan, saya masih memiliki persahabatan dengan Wu Zonghua. Saya akan memberitahu Wu Zonghua bahwa Anda dapat menjadi pengawal kakeknya. Dengan cara ini, Anda dapat tinggal di rumah Wu Sunyi dan lebih dekat dengan Lin Ming. Petik 1. Du Sengjun tidak mengatakan apa-apa lagi atau menanyakan sesuatu yang lebih. Karena dia telah menyetujui tugas ini, dia harus membiarkan Li Dezu membuat pengaturan. Pada saat ini, Li Dezu menambahkan, tetapi saat tugas ini tidak dapat ditunda. Yang terbaru adalah 7 hari. Saya ingin mendapatkan semua informasi tentang Lin Ming. Saya tahu kemampuan Anda. Itu tidak sulit bagi Anda. Li Dezu melambaikan tangannya kepada Du Sengjun dan Chen Jun dan berkata, oke, kamu pergi ke depan. Aku akan memanggil Wu Zonghua dan mengatur hal berikutnya. Petik 1. Dengan itu, Li Dezu pergi. Pada saat ini, ketika Lin Ming pulang, dia melihat beberapa orang menunggunya. Mereka Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan kakeknya Wu Zonghua. Melihat Lin Ming kembali, Bai Muyu segera menerkamnya dan bertanya dengan khawatir, Lin Ming, apa kabar? Apakah kamu terluka? Kemampuanku, kamu sudah jelas, orang yang bisa membuatku terluka, belum lahir. Kata Lin Ming. Sombong, kupikir kamu akan dipukuli oleh para ahli lain cepat atau lambat. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi tidak memiliki jalan yang baik. Pada saat ini, Chen Minran datang dan berkata, saya percaya pada kekuatan Lin Ming. Lin Ming akan baik-baik saja. Petik 1. Wu Zonghua mengerutkan kening dan berkata, Xiao Ming, aku sudah mendengar dari Sunyi kali ini dari keluarga Fang dan Huaan. Dia melihat Lin Ming dengan wajah khawatir. Dengan melihat santai di wajahnya, Lin Ming berkata perlahan, jangan khawatir, kakek. Ini hanya masalah antara Fang Shui dan aku. Itu tidak melibatkan Sang Jia dan Huaan, tetapi bahkan, tidak ada apa-apa. Khawatir. Saya akan menyelesaikannya. Petik 1. Ketika Wu Zonghua melihat kepercayaan diri Lin Ming, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia menatap Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran. Dia tampaknya menyadari sesuatu dan akan pergi. Tapi ponsel berdering tiba-tiba, dan dia pergi ke satu sisi untuk menghubungkan telepon. Lin Ming, itu. Wu Sunyi ragu-ragu, menatap Lin Ming dan berkata, istri, ada apa? Katakan saja jika Anda memiliki apa-apa. Lin Ming berkata sambil tersenyum. Saya ingin berlatih seni bela diri. Bisakah Anda mengajari saya? Begitu ia selesai kalimat ini, Wu Sunyi memandang Lin Ming dengan harapan di wajahnya. Lin Ming merasa sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Wu Sunyi ingin belajar seni bela diri. Dia mengatakan dengan wajah serius, istri, berlatih seni bela diri bukanlah hal yang sederhana. Petik 1. Wu Sunyi mengangguk, aku tahu, tapi aku benar-benar ingin berlatih bela diri. Petik 1. Sun Yi, mengapa Anda tiba-tiba ingin berlatih seni bela diri? Bai Muyu juga sangat bingung melihat Wu Sunyi, dia tidak pernah memiliki ide ini. Dan Chen Minran juga sangat bingung, dia tidak pernah berpikir untuk berlatih seni bela diri. Berjuang dan membunuh, dia merasa, harus diserahkan kepada orang-orang untuk melakukan. Saya tidak ingin menjadi orang yang berguna. Wu mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa setelah beberapa peristiwa yang mengancam kehidupan, ia merasa bahwa ia harus menguasai sedikit kungfu. Bahkan jika dia tidak bisa membantu Lin Ming, dia masih bisa memiliki perlindungan diri sedikit. Orang Useles. Mendengar ini, Bai Muyu hampir tertawa, Sunyi, jika Anda tidak berguna, maka kita akan sia-sia. Petik 1. Ya, Pak Wu, Anda adalah presiden perempuan termuda di kota Haizu dan bahkan di Cina.
Siapa yang berani mengatakan Anda tidak berguna? Chen Minran juga mengatakan. Wu Sunyi sedikit khawatir dan berkata, saya tidak bermaksud itu. Maksudku, ketika saya dalam bahaya, saya tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Bahkan jika seni bela diri saya tidak begitu baik, setidaknya aku harus bisa melindungi diriku sendiri. Petik 1. Oh. Putihmu hujan dan Chen Min berlari leng untuk sementara, ini hanya tiba-tiba datang makna Wu Yanyi. Tentu, Lin Ming juga dipahami bahwa Wu Yanyi tidak ingin bergantung pada dirinya. Namun, Wu mulai juga baik. Wu perlindungan diri adalah apa yang ia ingin melihat. Namun, berlatih seni bela diri benar-benar bukan hal yang sederhana. Setelah berpikir tentang hal itu, Lin Ming dikatakan Wu Sunyi, istri, Anda melihat saya begitu baik. Jangan berpikir itu mudah untuk berlatih bela diri. Bahkan, saya sudah berlatih seni bela diri sejak saya berusia 10 tahun. Saya telah berlatih seni bela diri selama 12 tahun sekarang. Wu Merokoki menegaskan, mengatakan, saya tidak ingin berlatih untuk Anda begitu kuat, sedikit perlindungan diri, saya pikir itu cukup. Lin Ming mengatakan, bahkan jika Anda memiliki perlindungan diri sedikit, itu bukan hal yang mudah pertama-tama. Berlatih seni bela diri adalah sangat membosankan, bahkan sulit dan berbahaya. Hal itu, berlatih seni bela diri masih merupakan masalah yang tergantung pada bakat Anda. Anda tidak harus mengatakan bahwa Anda dapat berlatih. Petik 1. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, Wu Sunyi masih sangat gigih dan berkata, saya tidak berlatih. Bagaimana Anda tahu jika saya memiliki bakat? Mungkin aku punya bakat tinggi. Mungkin aku pikir berlatih seni bela diri juga merupakan hal yang sangat menarik. Petik 1. Lin Ming terdiam. Melihat desakan Wu Sunyi ini, Bai Muyu juga rencana untuk mengatakan sesuatu untuk Wu Sunyi. Lin Ming, karena Sunyi ingin berlatih seni bela diri begitu banyak, Anda bisa mengajarinya jika dia benar-benar tidak memiliki bakat, itu tidak terlalu terlambat untuk bicara tentang hal itu kemudian. Petik 1. Sunyi, Xiaoming. Pada saat ini, Wu Songhua tampak sedikit aneh dan berkata, maukah kau tinggal di satu orang lagi? Bab 188. Satu lagi orang dalam keluarga. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika dia tinggal di rumah seorang pria, dia tidak akan setuju. Dan Wu Sunyi ide yang hampir sama, dia segera bertanya, kakek, yang ingin tinggal di. Petik 1. Wu Songhua memandang Lin Ming dan berkata, kamu kenal pria ini? Pria ini adalah wanita cantik. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming lega. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit bahagia. Tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang dia tahu. Atau keindahan. Siapa itu? Tanpa menunggu Wu Songhua mengatakan siapa orang ini, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran semua berbicara dalam satu suara. Tidak mungkin. Petik 1. Untuk sesaat, Wu Songhua tertegun. Setelah dia melihat tiga orang, dia sepertinya mengerti apa yang mereka maksudkan. Lalu dia berkata, jangan khawatir, pria ini adalah seorang polisi. Dia ada di sini untuk melindungi Sun Yi. Dia tidak akan pernah memiliki tujuan lain. Apakah kamu berpikir begitu? Dengan itu, Wu Songhua mengajukan pertanyaan Lin Ming. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Wu Songhua, Lin Ming memikirkan seseorang, secara alami Du Sengjun, seorang perwira polisi yang cantik yang dia tahu. Tidak akan ada orang selain Du Sengjun. Tetapi Lin Ming tidak dapat membantu tetapi diam-diam mengatakan bahwa dia tidak memiliki tujuan lain. Setelah memikirkannya, Lin Ming Xin mendengus. Dia tidak percaya akan ada kebetulan. Segera setelah dia kembali dari kantor polisi, Du Sengjun akan tinggal. Saya khawatir Du Sengjun datang untuk memantau dan menyelidikinya. Apakah itu Du Sengjun? Namun, Lin Ming tidak terlalu peduli, jadi dia bertanya. Itu benar. Benar saja, Wu Songhua mengangguk. Pada saat ini, Wu Merokoki sedikit bergerak,
mengangguk dan berkata, karena itu adalah perwira polisi wanita yang datang untuk melindungi saya, itu tidak masalah untuk ditinggali. Petik 1. Bahkan, dia memiliki rencana lain di dalam hatinya, yaitu, dia juga bisa bertanya kepada petugas kepolisian perempuan tentang kungfu. Sehat. Melihat Wu Sunyi setuju untuk turun, Bai Muyu dan Chen Minran secara alami tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Bai Muyu memalingkan matanya dan berkata kepada Wu Sunyi, Sunyi, bagaimana kalau aku pindah ke sini untuk tinggal bersamamu? Wu Sunyi terkejut untuk pertama kalinya. Bai Muyu segera berkata, Sunyi, bagaimanapun, aku hidup sendiri. Di masa lalu, kamu akan datang ke rumahku selama beberapa hari. Sekarang aku tinggal di sini, lebih baik menyelamatkanmu 3 hari dan 2 kali untuk pergi ke rumahku. Petik 1. Sekarang giliran Lin Ming untuk tidak bisa berkata-kata. Jika Wu Sunyi tinggal di villa yang indah, itu masih tampak kosong, tetapi dia tidak merasa banyak tersentuh di hatinya. Tetapi jika Bai Muyu dan Du Sengjun ditambahkan, akan sulit dikatakan. Darahnya mendidih setiap menit, dan dia tidak bisa benar-benar melakukan sesuatu untuk ketiga keindahan ini. Bukankah dia menderita sepanjang waktu? Tanpa menunggu Wu setuju, Lin Ming segera berkata, tidak mungkin. Petik 1. Bai Muyu terpana, kenapa? Lin Ming mengedipkan matanya dan berkata, betapa baiknya bagi Anda untuk hidup sendirian. Saya bisa pergi ke tempat Anda untuk melihat, tidak bisakah saya? Bai Muyu mendengus. Alih-alih mengatakan sesuatu kepada Lin Ming Duo, dia bertanya pada Wu Sunyi, Sunyi, apakah Anda setuju atau tidak? Sambil bertanya, Bai Muyu meraih lengan Wu Sunyi dan mengguncangnya seolah-olah dia koketis. Wu Merokokyi sangat terdiam, harus mengatakan, oke, toh tinggal di dalam satu adalah tinggal di dua, juga tinggal. Oh ye. Bai Muyu tidak bisa membantu bersorak. Wajah Lin Ming berubah menjadi sedikit putih. Dalam benaknya, ada gambar 3 keindahan cantik yang duduk di barisan menonton obrolan TV, sementara dia menonton 3 keindahan cantik di sampingnya. Dia tidak tahu seberapa tersiksa mereka. Melihat wajah jelek Lin Ming, Bai Muyu bersenandung padanya dan berkata, Hei, Lin Ming, apa maksudmu? Apakah aku membuatmu begitu tidak bahagia ketika aku masuk? Lin Ming menggelengkan kepalanya dengan pahit, tidak, sama sekali tidak. Petik 1. Pada saat ini, kata Wu Zonghua sambil tersenyum, Xiao Ming, jangan tidak bahagia. Ada terlalu banyak orang. Ini sibuk. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi diam-diam membuat keluhan tentang hal itu. Wu Zonghua melanjutkan, karena setiap orang tidak memiliki pendapat, saya akan memberi tahu petugas Du. Setelah itu, dia memanggil Du Sengjun. Sekitar 30 menit kemudian, Chen Jun mengendarai mobil polisi dan mengirim Du Sengjun. Du Sengjun mengenakan pakaian polos, bahkan lebih indah. Ketika dia berdiri dengan Wu Sunyi dan Bai Muyu, dia tidak inferior sama sekali, apalagi memiliki sikap heroik. Setelah beberapa kata, Du Sengjun dan Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran 3 orang menjadi sepotong, Cip, akan memindahkan barang-barang ke kamar tidur, mulai merapikan. Melihat adegan ini, Chen Jun tidak bisa menahan air liur. Ini bukan masalah warna, tetapi masalah naluri. Wu Sunyi, Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran. Mereka sangat cantik, dan satu persatu. Kapten Chen, sebaiknya kita tidak melihat mereka membersihkan kamar tidur mereka. Ayo turun dan ngobrol. Lin Ming juga beberapa tidak bisa menahan mulut, dengan tergesa-gesa untuk mengatakan. Baiklah. Chen Jun juga bergegas ke bawah. Setelah mereka duduk, Chen Jun tidak bisa bertanya, Dr. Lin, apakah Anda tinggal di sini juga? Itu benar. Lin Ming mengangguk pahit. Haha, setelah Chen Jun terpana, dia tidak bisa membantu tetapi bahagia. Dia tampak iri dan sedikit schadenfreude dan berkata, Dr. Lin sangat beruntung, haha. Petik 1. Apa yang memberkati,
Semuanya panas. Lin Ming mengipasi dirinya beberapa kali dengan tangannya dan berkata, aku terlalu panas sekarang. Aku dulu sunyi, tapi aku bisa tahan. Sekarang aku akan hidup dalam 2 lagi. Mungkin aku akan melakukan sesuatu yang buruk jika saya memiliki dorongan hati. Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, wajah Chen Jun menjadi sedikit serius dan berkata, Dr. Lin, Anda harus menolak. Bahkan jika Anda ingin melakukan sesuatu, jangan menyerang petugas DU. Saya tahu petugas DU memiliki beberapa keterampilan unik, terutama untuk berurusan dengan pria. Petik 1. Pembelajaran yang unik. Saya tidak percaya itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar keterampilan yang unik. Mata Chen Jun melintas sedikit ketakutan, berkata, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri beberapa kali. Petugas DU langsung menendang beberapa pria yang mencoba menyerangnya ke arah Kasim. Petik 1. Lin Ming tertegun, dan kemudian dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, dia sudah menebak bahwa Du Sengjun datang dengan matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan memanfaatkan Du Sengjun. Tidak, pada kenyataannya, dia masih memiliki keuntungan dari Bai Muyu. Pada saat ini, teriakan Bai Muyu berasal dari atas, seolah-olah Bai Muyu berada dalam bahaya. Wajah Chen Jun dan Lin Ming berubah pada saat yang sama. Bab 189. Mereka segera naik ke lantai 2. Ketika mereka melihat adegan semacam ini, mereka sedikit konyol. Ternyata Du Sengjun telah jatuh Bai Muyu ke tanah. Setelah Du Sengjun membantu Bai Muyu, dia mengatakan, ini adalah cara paling sederhana untuk jatuh di atas bahu seseorang jika seseorang mencoba untuk bersikap kasar dengan meregangkan tangan asin babi di belakangnya. Kita dapat menggunakan langkah ini untuk membuang anjing untuk makan dia. Oh, by the way, saya masih memiliki beberapa keterampilan yang unik. Keterampilan yang unik adalah cara yang paling efektif untuk menangani sampah dan sampah antara manusia. Setelah jeda, Du Sengjun melirik Lin Ming dan Chen Jun, tetap matanya pada wajah Chen Jun dan berkata, Kapten Chen, silakan bekerja sama dengan saya untuk menunjukkan. Petik 1. Aduh buyung. Mata Chen Jun berkilat jejak panik, berteriak, dan kemudian berkata, baik, petugas DU, saya tiba-tiba teringat bahwa ada hal yang mendesak lain di biro yang saya butuhkan untuk kembali untuk menangani, sehingga, dengan itu, Chen Jun sedikit sombong dan mendorong Lin Ming keluar, biarkan Dr. Lin bekerja sama dengan Anda untuk menunjukkan keterampilan yang unik Anda, saya akan pergi dulu selamat tinggal haha, petugas DU, Anda tidak perlu mengirim mereka. Anda sibuk dengan pekerjaan Anda. Petik 1. Said, Chen Jun di kaki angin seperti menyelinap keluar. Apakah kamu sedang bercanda? Keterampilan yang unik Du Sengjun berubah beberapa gangster menjadi Kasim langsung. Dia tidak berani untuk bekerja sama dengan Du Sengjun untuk menunjukkan. Itu, saya pikir lebih baik untuk menunjukkan itu hari lain. Petik 1. Chen Jun pergi begitu saja. Kemudian Du Sengjun melihat bahwa Lin Ming sangat ingin untuk mencoba. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Dia telah melihat Lin Ming kungfu untuk waktu yang lama. Tepat sebelum, saat dia di rumah Wang Zhengzong, wakil wali kota Wang, dia dikejar Lin Ming selama lebih dari 1 jam untuk mendapatkan kembali pistolnya, tapi ia bahkan tidak menyentuh sepotong pakaian Lin Ming. Sekarang jika gandeng Lin Ming, dia hanya mencari melanggar. Tapi Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran sangat tertarik. Mereka benar-benar ingin melihat Du Sengjun menunjukkan beberapa keterampilan unik mereka. Kau tahu, Du Sengjun dan demonstrasi Bai Muyu saja kini telah cerah mata mereka. Mereka tidak berharap bahwa anak perempuan bisa begitu kuat. Wu Sunyi, yang telah merencanakan untuk berlatih seni bela diri, secara alami menjadi lebih bertekad dengan rencana ini. Bai Muyu dan Chen Minran, yang tidak memiliki rencana untuk berlatih seni bela diri sama sekali, ingin belajar 1 atau 2 langkah sekaligus. Sama seperti kata Wu Sunyi sekarang, itu jelas bukan hal yang buruk untuk memiliki perlindungan diri sedikit.
Melihat bahwa Du Sengjun tiba-tiba mengatakan tidak demonstrasi, Bai Muyu segera berkata, "Petugas Du, jangan lakukan itu. Anda jatuh terlalu keras sekarang. Sekarang menunjukkan kepada kita keterampilan unik Anda. Mari kita memperluas cakrawala kita." Petik 1. Ya, Petugas Du, langkah Anda menunjukkan sekarang telah membuka pintu ke dunia baru bagi saya. Ternyata gadis bisa begitu kuat dan begitu tampan. Saya juga ingin belajar beberapa gerakan. Petik 1. Chen juga Minran mengatakan, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Ya, Petugas Du, mari kita memperluas cakrawala kita. Wu Sunyi juga melihat ke depan untuk itu, katanya. Melihat 3 orang begitu bersemangat untuk menunjukkan, tapi Du Sengjun masih ragu-ragu, karena dia benar-benar tidak ingin membiarkan Lin Ming bekerja sama. Biarkan Lin Ming bekerja sama, dia hanya mencari melanggar. Tampaknya melihat kekhawatiran Du Sengjun ini, Lin Ming tersenyum dan berkata, "Aku akan bekerja sama dengan Anda untuk menunjukkan keterampilan unik Anda. Tidak ada masalah sama sekali, dan Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak melakukannya atau menghindar." Petik 1. Kau benar-benar tidak melakukannya atau menyembunyikan. Du Sengjun tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia sangat jelas tentang keterampilan yang unik. Dia tidak akan pernah memiliki masalah mengubah Lin Ming menjadi seorang kasim. Berpikir ini, mata Du Sengjun ini sadar melirik tubuh bagian bawah Lin Ming. Lalu ia tampak memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah tanpa sadar merah. Bagaimana dia bisa menyembunyikan situasinya dari serakah Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran? Tiba-tiba, 3 tampak pemalu dan malu. Tapi Lin Ming masih santai dan tenang. Dia mengatakan untuk Du Sengjun dengan senyum, "Ayo, pada kenyataannya, saya juga ingin melihat beberapa keterampilan unik Anda." Ini adalah apa yang Anda katakan. Du Sengjun masih sedikit khawatir. Dia berkata pelan, "Jika saya benar-benar membuat Anda menjadi seorang kasim, jangan salahkan saya." Petik 1. Saya tidak menyalahkan Anda. Dengan senyum di wajahnya, Lin Ming mengangguk. Nah, hati-hati. Aku datang. Petik 1. Du Sengjun segera berdiri tegak, dan kemudian matanya menjadi tajam. Dia memberi minuman keras, yang penuh dengan momentum. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran yang takut. 3 orang juga tanpa sadar sedikit khawatir tentang Du Sengjun kaki ini akan benar-benar menendang Lin Ming menjadi kasim. Minum. Dengan suara minum, Du Sengjun cepat menendang Lin Ming. Tendangan cepat dan sengit. Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu tetapi menjerit kaget. Tapi kemudian, tidak hanya membiarkan 3 orang, tetapi juga membiarkan Du Sengjun konyol adegan yang terjadi. Sama seperti Du Sengjun hendak menendang Lin Ming, kaki Lin Ming tiba-tiba tertangkap kaki Du Sengjun ini. Sehat. Petik 1. Tiba-tiba, Du Sengjun tidak bisa tidak menjadi tertegun. Ini adalah adegan yang dia bahkan tidak bisa bermimpi. Namun, ia dengan cepat mencerminkan bahwa ia akan menarik keluar kakinya, tapi matanya tiba-tiba melebar. Ya, dia tidak bisa menarik keluar kakinya. Pada akhirnya, wajahnya berubah merah, dan dia tidak mengeluarkan kakinya. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi amarah. "Lin Ming, apa maksud Anda? Apakah Anda tidak berarti untuk tidak melakukannya?" Lin Ming mengulurkan tangannya dan tampak tidak bersalah. Ia mengatakan, "Tangan saya di sini. Kapan saya mulai?" Du Sengjun berkata-kata. Melihat ini, Chen Minran mendesah dan berkata, "Petugas Du, tampaknya Anda tidak dapat melakukan yang terbaik di depan Lin Ming." Petik 1. Petugas Du, Bai Muyu melanjutkan, "Kita masih percaya pada kekuatan keterampilan unik Anda, tapi yang mengatakan kepada Anda bahwa orang yang bekerja sama dengan Anda adalah Lin Ming." Pada titik ini, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming, dan kemudian terus Du Sengjun, "Saya pikir kita akan lebih baik membiarkan Kapten Chen bekerja sama dengan Anda untuk membuat demonstrasi lain-lain waktu." Petik 1. Memalukan.
Du Sengjun merasa bahwa ia telah diejek oleh Lin Ming, dan ternyata wajahnya merah karena marah. Namun, ketika ia berpikir bahwa ia ada di sini dengan misi, dia menekan kemarahan ini. Sepertinya saya harus menyelesaikan tugas ini sesegera mungkin. Du Sengjun segera punya ide di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk melakukannya malam ini. Bab 190. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum pada Du Sengjun dan berkata, "Petugas Du, dari perspektif dan kekuatan kaki Anda sebenarnya cukup baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memberi Anda beberapa saran untuk membuat kaki Anda lebih kuat." Petik 1. Tidak, sebenarnya, Lin Ming pandai menggunakan langkah ini. Dia telah menggunakannya berkali-kali dan telah membuat kota Haizu memiliki beberapa lebih banyak kasim. Yah, tidak lagi. Bagi Lin Ming, Du Sengjun memelototi lagi dan berkata, "Jangan biarkan aku pergi." Karena Du Sengjun tidak mau menerima sarannya sendiri, Lin Ming tidak enggan. Dia mengangkat bahu dan melepaskan kaki Du Sengjun. Pada saat yang sama, matanya telah melihat kaki panjang Du Sengjun. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengatakan, "Oh, sepasang kaki yang indah. Lihat panjangnya, itu 1 meter." Petik 1. Kemarahan Du Sengjun akan pecah, tetapi idenya berubah. Ketika dia memikirkan rencana yang cerdas, dia hanya bersenandung, dan kemudian mengabaikan Lin Ming. Kemudian dia berkata kepada Wu Sunyi, "Wu, aku baru saja pindah ke rumahmu hari ini. Aku akan menunjukkan tanganku dan membiarkanmu mencicipi masakanku." Petik 1. Tiba-tiba, mata Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran semua jatuh di Lin Ming. Du Sengjun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan leng yang aneh, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" Aku berkata untuk menunjukkan tanganku, "Mengapa kalian semua memandangnya?" Bai Muyu berkata, "Karena keterampilan memasak Lin Ming telah mencapai puncaknya. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dapur-dapur. Jika Anda ingin menunjukkan keahliannya, Anda harus membiarkannya menunjukkannya." Petik 1. Pada saat yang sama, Bai Muyu ingat bahwa makanan Lin Ming akan ngiler. Tidak, puncak. Untuk pertama kalinya, Du Sengjun tidak percaya sama sekali. Matanya hampir memelototi. Tetapi melihat bahwa Bai Muyu tidak menipu dia, dan melihat Wu Sunyi dan Chen Minran mengangguk pada saat yang sama, dia harus percaya. Tetapi sebelum melihatnya dengan matanya sendiri, dia kurang lebih mencurigakan. Melihat ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Oke, saya akan tunjukkan hari ini dan biarkan Anda bersenang-senang." Petik 1. Oh ye. Petik 1. Bai Muyu dan Chen Minran, yang mencicipi keahlian Lin Ming untuk waktu yang lama, tidak dapat membantu berseru, dan air liur mereka akan mengalir keluar. Di wajah Wu Sunyi, dia tidak bisa menahan senyum. Melihat ini, Du Sengjun bahkan lebih terdiam. Dia bergumam, "Apakah Anda ingin membesar-besarkan seperti ini? Itu hanya makan." Petik 1. Bai Muyu dan Chen Minran bertanggung jawab untuk berbelanja. Pada saat ini, Lin Ming bertanya kepada Bai Muyu, "Adalah raja hantu di rumah sakit sekarang?" Melihat Lin Ming tiba-tiba bertanya, Bai Muyu bahkan mengangguk, "Yah, raja hantu terluka parah. Begitu dia pergi keluar dari kantor polisi, aku mengirimnya ke rumah sakit." Petik 1. Lin Ming mengerutkan kening, "Jangan biarkan raja hantu tinggal di rumah sakit terlalu lama. Ayo pergi dan dapatkan roh ghost sekarang." Petik 1. Mata Du Sengjun menyalakan warna yang aneh dan berkata kepada Lin Ming, "Dalam hal ini, aku akan pergi ke rumah sakit denganmu untuk mengambil raja hantu." Petik 1. Lin Ming mengangguk dan setuju. Lalu dia pergi ke rumah sakit dengan Du Sengjun. Melihat kedatangan Lin Ming, raja hantu dengan perban di sekujur tubuhnya merasa lega dan berkata, "Bos, kau di sini, Petik 1. Pada awal suara, hantu raja menemukan bahwa Du Sengjun berdiri di belakang Lin Ming. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu mengerutkan kening.
Dia takut bahwa namanya akan mengekspos identitas Lin Ming. Memang, suara bos segera menarik perhatian Du Sengjun ini. Dalam hatinya, ia tidak bisa membantu mengatakan bahwa Raja Hantu, sebagai pembunuh kelima dalam daftar pembunuh internasional, benar-benar disebut Lin Ming seperti ini. Siapa Lin Ming dan apa identitasnya? Lin Ming tidak peduli begitu banyak. Dia hanya pergi untuk melepaskan perban di Raja Hantu, pergi melalui prosedur debit, dan kemudian mengambil hantu raja kembali ke rumah Wu Yangi ini. Kemudian, Lin Ming menulis beberapa bahan obat dan memberikannya kepada Du Sengjun untuk membelinya kembali. Du Sengjun berharap Lin Ming bisa memberikan lebih banyak hal yang harus dilakukan, sehingga ia bisa mencari tahu apa yang keluar dari itu. Namun, karena dia sudah melihat keterampilan medis magis Lin Ming, dia secara alami bisa tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dari tumbuh-tumbuhan yang Lin Ming memerintahkan dia untuk membeli. Dia meminta obat Cina kuno lagi, dan obat Cina tua hanya mengatakan bahwa ini adalah semua herbal untuk penyembuhan dan hemostasis. Segera, Du Sengjun membeli obat kembali, dan Lin Ming tidak menunda. Karena cedera hantu raja benar-benar serius, ia akan menghancurkan obat dan membuat sebagian kecil ke dalam pil dan sebagian besar menjadi salep. Setelah finishing, Lin Ming memberi Raja Hantu pulsa, matanya menunjukkan jejak sukacita, dan mengatakan, "Raja Hantu, Anda dapat dianggap sebagai melanggar saat ini, dan kemudian berdiri kekuatan Ki dalam tubuh Anda akan segera pecah melalui 5 sutra." Petik 1. Apa? Benarkah? Dalam sekejap, Raja Hantu tertegun. Dia tidak percaya. Sejak Lin Ming memberinya beberapa saran beberapa tahun yang lalu dan membiarkannya Ki kekuatan menerobos ke sutra keempat, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, kekuatan Ki-nya belum mampu untuk menerobos. Lin Ming mengangguk. Hantu Raja tampaknya telah disertifikasi oleh beberapa otoritas, dan ia tidak memiliki keraguan lagi. Lin Ming melanjutkan, Anda mengambil pil ini 3 kali sehari. Anda menerapkan salep ini pada tubuh Anda setelah 3 hari, cedera Anda sembuh, dan Ki Anda secara alami akan menerobos ke 5 benang. Bos, maksud Anda bahwa saya tidak perlu latihan, pil ini dan salep dapat membuat saya Ki menerobos. Raja Hantu itu lebih bersemangat. Dia membuka matanya dan berkata, bahkan, Anda dapat menembus kekuatan Ki, atau Anda istirahat dan kemudian berdiri. Ini pil dan salep hanya membantu Anda, kata Lin Ming. Meskipun Lin Ming mengatakan ringan, Raja Hantu tahu dalam hatinya bagaimana sulitnya untuk bantuan. Beberapa praktisi seni bela diri, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menerobos semangat, hanya dipisahkan oleh lapisan tipis kertas, tetapi akan memakan waktu beberapa tahun, bahkan lebih dari tahun 10, untuk menerobos lapisan tipis ini kertas, beberapa bahkan tidak bisa menembus kertas tipis sepanjang waktu. Sekarang, dengan pil dan salep di tangannya, setelah cedera disembuhkan, Ki dalam tubuhnya akan secara alami menerobos, yang membuat dia tidak bersemangat dan gembira. Bos, ia begitu gembira bahwa hantu itu raja tidak bisa membantu berlutut ke Lin Ming. Sebelumnya, ia hanya tahu bahwa Lin Ming adalah raja dari dunia pembunuh, tapi ia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki keterampilan medis magis tersebut. Lin Ming membantu hantu raja, dan kemudian meminta dia untuk menemukan Qian Mian Fox dan Qian Shu, karena keluarga Wu Sunyi ini tidak cocok untuk pembunuh untuk tinggal untuk waktu yang lama, apalagi Du Sengjun, yang jelas datang dengan matanya. Melihat hantu raja kembali menghilang di pintu gerbang, Du Sengjun akhirnya tidak bisa menahannya. Dia bertanya Lin Ming, mengapa hantu raja memanggil Anda bos? Siapa kau? Apa status Anda? Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.